Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang wanita sangat berduka dan bersedih karena suami yang sangat dicintainya meninggal dunia. Begitu besarnya cintanya sampai ia memutuskan untuk mengawetkan mayat suaminya dan menempatkannya di kamar. Dia menangisi suaminya itu setiap hari. Ia merasa bahwa tidak ada lagi gunanya ia hidup, karena suami yang mendampinginya dan yang mencintainya bertahun-tahun telah tiada. Hal itu berlangsung sekian lama. Sampai seorang pria bijaksana yang konon terkenal dengan kesaktiannya mendengar cerita itu dan kemudian mendatangi wanita itu. Pria itu berkata bahwa ia dapat membangkitkan kembali suaminya. Wanita itu semangat mendengar pria itu berkata seperti itu. Ia akan melakukan apa saja untuk membuat suaminya dapat hidup kembali. Kemudian pria bijaksana itu berkata syaratnya adalah wanita ini diminta untuk menyediakan beberapa macam bumbu dapur yang pasti ada di setiap rumah. Tapi harus dari keluarga atau tetangga atau siapapun yang dia temui yang belum pernah ada anggota keluarganya meninggal sama sekali. Entah itu orang tua, pasangan, kakek, nenek, kakak, adik, bahkan anak. Tidak ada yang boleh meninggal sama sekali di dalam keluarga itu. Wanita ini merasa bahwa ia pasti dapat melakukannya. Dan ia mulai mendatangi rumah-rumah yang dapat ia jangkau. Waktu terus berlalu, Bapak Ibu, dan tidak ada satupun rumah yang didatanginya yang memenuhi syarat itu. Semua orang pernah kehilangan orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dikasihi di dalam keluarganya. Wanita ini mencari, tapi akhirnya dia menyadari bahwa bukan hanya dia, tapi semua orang pernah merasakan kehilangan atas meninggalnya orang-orang yang sangat disayanginya dan sangat dikasihinya. Akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi pria bijaksana itu dan mengatakan bahwa ia relakan dan ia pasrahkan kematian suaminya, kemudian ia menguburkan suaminya. Dan satu hal yang penting yang ia sadari adalah bahwa semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tidak ada satu rumah pun yang tidak pernah mengalaminya. Dan masalah itu tidak dapat kita hindari juga. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ketika mengalami kesusahan dan kesulitan, kita sering merasa bahwa kita yang paling susah, kita yang paling menderita. Tak jarang kita jadi putus asa dan jadi tidak semangat melakukan apapun selain memikirkan, menangisi, menyesali keadaan kita. Padahal kita tahu semua orang menghadapi pergumulan. Semua orang menghadapi masalah sesuai kadar masing-masing. Karena pergumulan tidak dapat dihindari. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan berkali-kali menegaskan bahwa Allah maksudnya tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita mampu menanggung segala kesusahan dan kesedihan kita. Yang perlu kita lakukan adalah jangan menjauhkan diri dari Allah, tapi mengandalkannya. Makinlah berseru dan makin minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tetap beriman bahwa Ia akan selalu menyertai dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Kemudian nikmatilah prosesnya dengan tetap berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Terus berjalan dengan memandang Yesus dan kita akan lihat bahwa ternyata semua telah kita lewati dan jalani. Terpujilah Tuhan, kita pasti masih mampu bersyukur nantinya. Tetaplah berjalan di jalur dan caranya Tuhan walaupun sedih. Tetaplah melakukan firman walaupun susah karena masalah dan pergumulan kita hadapi.
Percayalah, Tuhan akan menguatkan kita. Shalom, Tuhan memberkati.